Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan sebuah visi dan tujuan. Dan Allah memastikan bahwa kita sudah punya tujuan, yaitu akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, kejarlah tujuan akhiratmu. Jadi hidup ini harus ada visi, dan visi kita adalah akhirat. Orang yang tidak punya tujuan pasti dia bingung, dan orang yang tidak punya target pasti dia akan hampa hidupnya. Karena itu Allah memastikan bahwa tujuan kita akhirat. Kejarlah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah akhirat. Buru akhirat. Jangan sampai kita salah jalan. Nah, lalu Allah mengingatkan bahwa wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupa urusan duniamu. Di sini ada hakikat penting bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin hambanya tidak seperti orang bingung, seperti orang yang mencari-cari apa yang harus dikerjakan. Karena sudah jelas bahwa dunia ini sementara. Dunia bukan tujuan. Dari kata dana yadnu, artinya dekat. Ada sebuah syair mengatakan, in tadnu minni tadnu minka mawaddati wa in tan'a anni talqani anka na'iya. Kalau kau mendekat kepadaku, dana yadnu, in tadnu minni, kalau kau mendekat kepadaku, maka juga aku dekat kepadamu. Tadnu minka mawaddati. Kebalikannya, wa in tan'a anni, kalau kamu menjauh dariku, talqani anka na'iya, kau akan menemukan aku menjauh darimu. Dunia sementara. Semua akan berakhir. Setiap hari satu persatu kita mendengar saudara kita meninggal dunia. Pengumuman di masjid-masjid terdengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Dan kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kata wa ilaihi raji'un. Kepada Allah kita kembali. Bahwa kita semua akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Maka salah kalau kita menjadikan dunia tujuan. Semua kita akan kembali kepada Allah dan kita akan menuju akhirat. Allah mengulang-ulang penegasan ini dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fatihah kita membaca Malik Yaumiddin. Allah pemilik alam akhirat. Dan kalau kita baca Al-Quran, hampir setiap surah kita menemukan pesan-pesan yang Allah selipkan tentang kepastian kita kembali ke alam akhirat. Maka sehebat apapun manusia di dunia ini, dia membangun kekuasaannya, membangun hartanya, membangun kemegahannya, semua itu akan berakhir. Makanya orang mengatakan meninggal dunia, artinya dia akan meninggalkan dunia ini. Maka sungguh rugi orang yang mencapekkan hidupnya dan ternyata kecapeannya semuanya habis dalam urusan yang sementara. Betapa ruginya orang yang ketika ternyata semua yang dia miliki itu menjadi sebuah kesia-siaan tanpa makna sama sekali. Begitulah Allah sangat sayang kepada hambanya.
Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan supaya manusia tidak bingung. Dan pertarungan yang tidak pernah selesai adalah pertarungan di mana seseorang mencari tujuan hidupnya. Dulu pernah Presiden Amerika Ronald Reagan, dia mengumpulkan sejumlah besar para peramal masa depan dan pernah heboh tentang buku The Future Shock karya Alvin Toffler. Apa masa depan? Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Sampai sekarang mereka mencari, tidak ketemu. Mau kemana kita hidup? Jadi orang-orang yang tidak mengerti tentang bagaimana menyiapkan akhirat dan tidak beriman bahwa ada alam akhirat, mereka seperti orang bingung. Terus terang, mereka seperti orang bingung. Dan mereka mencari terus. Para filosof juga demikian. Mereka berpikir mau kemana hidup ini. Mereka tidak pernah menemukan jawaban yang pasti. Kenapa? Karena akal ini terbatas. Allah ciptakan akal bukan untuk menandingi wahyu. Akal Allah ciptakan untuk memahami wahyu. Kebenaran final di wahyu. Maka ketika Al-Quran sudah turun dan kita bisa baca setiap hari, mengapa kita tidak menyempatkan diri untuk memahami kandungannya, untuk merefresh pesan-pesannya, sehingga kita semakin tertanam jiwa kita tentang tujuan kita, yaitu akhirat. Allah mengkisahkan dalam cuplikan ayat tentang kisah-kisah orang kafir di zaman Rasulullah SAW. Ketika mereka pertama kali mendengar Rasulullah SAW berdiri di atas bukit Safa di pagi hari, Nabi manggil untuk berita penting. Wa sabaha, wa sabaha, wa sabaha. Orang Arab kalau mendengar pengumuman seperti ini, itu artinya bahwa ada berita penting di waktu pagi. Mereka berkumpul. Begitu mereka berkumpul, mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah mereka menemukannya pernah berbohong. Nabi disebut Al-Amin, terpercaya. Maka mereka langsung berkumpul ketika itu. Ini Muhammad, orang terpercaya, akan bercerita tentang alam akhirat. Nabi memastikan sebelum berkhutbah, kalau aku memberitahukan kepada kalian bahwa ada pasukan di balik gunung ini akan datang mengancam kalian, akuntum musaddiqi, apakah kalian percaya kepadaku? Semua menjawab, ma jarrabna alaika kadhiba Muhammad, belum pernah kami mendengar engkau berdusta. Maka seketika langsung Rasulullah SAW menceritakan. Satu persatu Nabi Rasulullah SAW panggil, ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, lastu mas'ul ankum yaumal qiyamah. Di hari kiamat aku tidak bisa membantu kalian. Benar, aku keturunan kalian. Tapi akan ada datang satu zaman, itulah alam akhirat. Dan kalian akan berkumpul di situ hidup lagi. Dan kalian akan dihisap semua. Aku tidak bisa membantu kalian. Amal kalian yang bisa membantu kalian. Wa qul ya'malu fasarallahu malakum wa rasuluh. Muhammad, sampaikan kepada mereka agar mereka beramal, yang Allah akan nilai nanti amalnya. Saudaraku rahimakumullah, ini yang Nabi sampaikan. Aku tidak bisa bantu kalian, wahai Bani Hashim, kecuali amalmu. Ya Bani Abdul Muttalib, Nabi panggil kerabat yang terdekat, Abdul Muttalib. Lastu mas'ul ankum yaumal qiyamah, aku tidak bisa bantu kalian di hari kiamat. Subhanallah. Nabi memastikan bahwa akan ada hari kiamat. Ini pesan-pesan yang Nabi ulang-ulang. Sampai terakhir, Nabi memanggil sang putri, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad,
Is'alini min mali. Silahkan Muhammad, silahkan Fatimah, kau minta kepadaku harta. Aku ayahmu, silahkan. Is'alini min mali, silahkan. Lastu mas'ul anki yaumil qiyamah. Di hari kiamat aku tidak bisa bantu kamu. Amalmu yang akan membantu kamu. Kalau kamu tidak beramal, kamu tidak punya apa-apa. Pengumuman ini dianggap mengherankan bagi orang kafir Mekah. Seketika waktu itu Abu Lahab langsung dia mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana." Celaka kau Muhammad, hanya karena urusan ini kau kumpulkan kami. Seketika langsung turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Yang celaka Abu Lahab, dan istrinya pun juga celaka. Istrinya Abu Lahab ini, dia punya istri namanya Ummu Jamil. Dia bersekongkol dengan sang suami. Ini satu keluarga kompak menghalang-halangi Nabi dalam berdakwah. Ummu Jamil, dia suka membawa kayu bakar, digendong di lehernya, diikat. Lalu kemudian dia menyebar kayu bakar yang banyak durinya itu di tempat-tempat Nabi lewat. Allah merekam wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab ini yang suka menghalangi Nabi dalam berdakwah, yang suka menyebarkan duri di mana Nabi lewat. Ya Allah, subhanallah. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa akan ada kepastian. Itulah dia alam akhirat. Ini pasti terjadi. Gak usah ragu lagi. Ketika mereka mendengar pengumuman Nabi ketika itu, sempat mereka bingung. Saling bertanya di antara mereka, benar enggak ya berita Muhammad itu? Apa? Kita akan hidup lagi? Ah, masa? Iya, ini Muhammad yang bicara. Enggak pernah berdusta Muhammad. Pasti terjadi. Kita akan hidup lagi setelah mati. Ah, jangan bohong tuh Muhammad. Enggak mungkin, dia berbicara benar. Di rumah ke rumah mereka ngobrol tentang ini. Dari pasar ke pasar mereka bicara tentang ini. Sampai mereka jualan, saling ngobrol tentang masalah berita ini. Jadi orang-orang kafir ketika itu dan sampai sekarang, mereka tidak yakin adanya alam akhirat. Mereka hanya mengatakan itu hanya ilusi. Cerita tentang surga neraka itu hanya ilusi, kata mereka. Makanya mereka berani berbuat dosa apa saja. Mumpung di dunia, wong setelah ini mati, kata mereka. Dosa apa saja mereka lakukan. Mau mabok, mau berzina, mau korupsi, mau maksiat, harta haram mereka kerjakan. Mau merampok, yang penting aku kaya, yang penting aku berhasil. Bagi mereka nggak penting tentang masalah masa depan. Karena mereka tidak yakin adanya alam akhirat. Karena itu mereka merasa bebas. Saudaraku rahimakumullah. Ya Rabb, itulah dia kondisi orang kafir di zaman Nabi. Mereka berkumpul antara mereka di mana-mana, saling menceritakan tentang berita ini. Tapi kemudian ada yang beriman. Jangan-jangan benar ya, ini berita dari Muhammad ini. Ah, masa sih? Akhirnya ada yang beriman. Ada yang masih kafir, bertahan dalam kekafirannya. Ya Allah, Allah merekam cerita ini di pembukaan surah An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya di antara mereka. Anin naba'il azim, tentang berita hari kiamat, tujuan hidup mereka yang pasti terjadi.
An-Naba'ul Azim, berita agung yang tidak mungkin mereka dustakan. Pasti terjadi, tidak mungkin ditolak. Sekalipun semua manusia sepakat untuk mengatakan bahwa tidak ada alam akhirat, Allah memastikan ini pasti ada. An-Naba'il Azim, ini berita agung. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Lalu mereka saling berdebat di antara mereka. Ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang masih bingung, dan seterusnya. Mukhtalifun, berbeda sikap. Ya Allah, itulah kondisi orang-orang kafir. Karenanya, saudara-saudara, sampai sekarang masih banyak orang yang bingung tentang masa depan ini. Orang beriman gak perlu bingung. Siapkan saja amal soleh. Makanya kata Allah, kalla saya'lamun. Kalla, sekali-kali tidak. Jangan kamu bingung. Jangan seperti orang tidak tahu tujuan hidupnya. Kalla saya'lamun. Kamu pasti tahu. Kamu pasti akan mengalaminya. Kamu pasti akan mendapatkannya. Sebagian orang kafir, ada yang mereka datang ke tengah padang pasir. Mereka menggali kubur yang sudah ratusan tahun yang silam. Diambil tulang belulang yang sudah rapuh itu. Mereka membawa tulang itu di depan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka meremas-remas itu tulang. Ditiupkan. Muhammad, apakah mungkin tulang yang sudah hancur seperti ini akan kembali lagi, Muhammad? Itulah ejekan mereka kepada Rasulullah SAW. Tapi apa kata Allah? Kalla saya'lamun. Jangan sampai terpengaruh. Mereka pasti akan mengalaminya. Summa, kemudian Allah kasih jangka waktu jeda. Kata summa di sini mengartikan bahwa zaman, rentang waktu. Silahkan cari bukti-bukti ilmiah untuk mengatakan kiamat tidak ada. Rentang waktu. Silahkan mencari segala cara. Pikirkan dengan akalmu. Cari alasan apapun untuk membuktikan kiamat tidak ada. Summa, kalla. Jangan terpengaruh. Saya'lamun. Mereka pasti akan mengalami hari kiamat ini. Nah, inilah saudara-saudara, kepastian yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Artinya, jangan sampai orang-orang beriman menjadi goyah. Lalu kemudian ikut-ikutan orang tidak beriman. Lalu merasa bebas. Ikut-ikutan berzina, merasa bebas. Ikut-ikutan mabok, merasa seperti orang kafir. Ikut-ikutan korupsi, sibuk dengan harta haram. Ikut-ikutan zalim, seperti orang tidak beriman. Semua itu ada perhitungannya dalam akhirat. Allah memastikan bahwa semua ini akan dihisab oleh Allah. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Kau pasti akan kembali kepadaku, dan aku pasti akan menghisap kamu. Tidak ada yang terlewatkan. Ini dia saudara Allah. Untungnya kita beriman kepada alam akhirat. Apa untungnya? Pertama, seandainya ada orang zalim, kita tenang-tenang aja. Kita berdoa kepada Allah. Yang penting bukan aku yang zalim. Kita katakan, akan ada hari kiamat. Dan engkau akan diazab oleh Allah dengan kezalimanmu. Engkau akan disiksa dengan kezalimanmu. Allah akan menghisap kamu satu saat dengan perbuatanmu itu. Maka orang yang beriman pada hari kiamat, dia nggak peduli dengan berbagai macam kezaliman yang mereka perbuat. Dia tidak mikir membalas dengan kezaliman yang sama. Enggak. Dia hanya mengatakan, ya sudah, Allah akan membalas atas kezaliman kamu. Ada orang mengambil harta, ya sudah. Jangan dikira itu semuanya bebas. Mungkin dia di dunia aman-aman saja. Karena dia punya kekuasaan. Karena dia punya harta untuk menyogok hakim. Karena dia punya pasukan untuk mempersulit deteksi.
supaya tidak ketangkap. Silakan saja. Tapi suatu saat akan tersingkap. Allah akan menyingkap semua dosa-dosa itu. Wa hussila ma fis sudur. Allah akan menyingkap isi hati itu. Allah akan membongkar semua dosa-dosa itu. Yauma tublas sarair. Pada hari itu Allah bongkar semua rahasia itu. Tidak ada yang tersembunyi. Dan semua akan Allah sidangkan di alam akhirat. Jadi ini untungnya kita beriman pada alam akhirat. Di dunia ini banyak sekali kezaliman. Dan orang merasa aman karena dia merasa kuat. Ada balasannya di alam akhirat, saudaraku rahimakumullah. Di akhirat pasti akan disidang. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Saudaraku rahimakumullah, semua itu ada pertanggungjawabannya. Karenanya Allah menyebutkan alam akhirat dengan istilah al-fasl. Inna yawmal fasli kana miqata. Al-fasl artinya pemisah antara hak dan batil. Allah menyebutkan yawmal fasl, hari pemisah. Pemisah antara hak dan batil. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Nah, di dunia banyak orang merasa benar padahal dia salah. Tapi karena dia kuat, dia aman. Dan ada orang benar dianggap salah. Tapi karena dia tidak berdaya, dia dipenjarakan. Dia disuruh membayar denda dengan dosa-dosa dan kesalahan direkayasa. Akhirnya dia kalah karena dia lemah. Nah, di akhirat nggak akan bisa. Yang merasa kuat di dunia, maka dia akan ditunjukkan di Allah. Jika dia memang salah, adalah salah. Di akhirat nggak ada sogok menyogok. Dulu orang kafir menyangka bahwa nanti di akhirat kita bisa sogok malaikat, sogok Allah. Nggak bisa. Makanya harus ada alam akhirat. Kenapa? Karena dunia seringkali tidak sanggup untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Dunia seringkali menemukan dirinya tidak kuat untuk membuktikan mana yang benarlah benar, yang salah adalah salah. Saudara-saudara, begitulah rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan masalah akhirat sebagai salah satu tujuan pokok dalam Al-Quran. Sehingga kita semua yakin bahwa sekecil apapun kita kerjakan akan mendapatkan balasannya. Dan sekecil dosa apapun ada perhitungannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jika itu sebuah kebaikan sebesar atom pun, jangan kau remehkan. Allah akan mencatat. Air mata yang menetes di malam gelap gulita itu, saat kita bersujud kepada Allah, menyadari dosa, bertobat kepada Allah, air mata ini Allah akan angkat menjadi sebuah penghalang dari api neraka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar atom pun itu sebuah amal soleh Allah perhitungkan, dan air mata itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Kebalikannya, jangan remehkan dosa sekecil apapun. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jika itu dosa sebesar atom pun, jangan kau remehkan. Dosa ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua ada catatannya. Nah, ini dia yang kata Allah, inna yawmal fasli kana miqata. Hari kiamat yang memisahkan mana hak adalah hak, mana batil adalah batil, akan menyelesaikan semua itu. Karena itu orang-orang yang beriman, yang jujur punya iman kepada Allah, dia tenang-tenang saja. Dia bahagia. Kenapa? Karena dia merasa dirinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang sibuk dengan dosa, sibuk dengan maksiat, dia tidak akan pernah tenang. Dia terus akan ada dalam kegalauan, dalam ketidaktenangan, dalam kebingungan. Mau kemana aku hidup? Untuk apa aku hidup?
Dia punya harta tidak tahu mau digunakan untuk apa. Harta melimpah, dia hanya buang-buang untuk sesuatu yang sia-sia. Disangkanya tidak ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu akan dihisap oleh Allah. Semua akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Makanya doa-doa kita setiap hari, doa-doa yang mengingatkan akan pastinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah hidupkan aku kembali setelah aku mati dalam tidurku, dan aku pasti kembali kepadamu. Kita doa di pagi hari, asbahna wa asbahal mukulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur, kembali lagi kita diingatkan, kepadamu ya Allah aku kembali. Sore hari kita membaca amsayna wa amsal mukulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Yasin, di akhir surat Yasin ada ayat wa ilaihi turja'un, kepada Allah kita kembali. Saudaraku, kita akan kembali kepada Allah. Itulah alam akhirat, itulah tujuan kita, dan kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan dihisap oleh Allah sekecil apapun. Jangan sekali lagi kita mencoba-coba melawan Allah. Semua yang kita miliki dari Allah, mata dari Allah, tangan dari Allah. Jangan dikira ini semua tanpa tujuan. Semua ada tujuannya, karena Allah SWT menyiapkan semua ini untuk kita dipertanyakan di hari kiamat. Dan orang yang bahagia adalah orang yang menggunakan semua nikmat Allah dalam rangka tujuan ini, yaitu menyiapkan akhirat. Kebalikannya, orang yang sengsara adalah orang yang ternyata membalas nikmat-nikmat Allah dengan dosa-dosa. Na'udzubillah min dzalik. Dia kembali kepada Allah, memanggil murka Allah, dan akhirnya Allah melemparkannya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.